Dan ini adalah bekas sumur di mana korban-korban mereka dikuburkan secara hidup-hidup, kemudian ditimbun dengan bebatuan dan batu kapur. Ini adalah lokasi mereka membunuh korban mereka dengan cara memasukkan ke dalam sumur secara hidup-hidup dan kemudian ditimbuni dengan batu. Perjalanan kita kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1948. Kita akan mengorek cerita bagaimana kejamnya Partai Komunis Indonesia dalam merebut kekuasaannya terhadap bangsa ini. Ini adalah gerbong kereta yang dikenal dengan peristiwa Gorang Gareng. Dengan gerbong inilah para ratusan korbannya diangkut sebelum dibunuh dan disiksa oleh Partai Komunis Indonesia. Sebelum mereka dibunuh, korban ini diberi undangan palsu. Menurut cerita korban yang lolos dari pembunuhan itu, sebagian mereka dikumpulkan di pabrik tebu Gorang Gareng kemudian ditembaki secara beruntun. Namun, sebagian dari mereka diangkut dengan menggunakan gerbong untuk dibunuh dan dibantai, namun tidak diketahui di mana tempatnya. Setelah beberapa bulan lamanya, akhirnya misteri itu pun terkuak. Ternyata ratusan orang yang dibawa dengan gerbong kereta ini dimasukkan ke dalam sumur di daerah Suco. Dan ini nama-nama korbannya. Ada 108 nama yang tidak dikenal. Sejarah memang mencatat di mana komunis akan mengambil alih kekuasaan, biasanya mereka melakukan pertumpahan darah. Seperti di Rusia, di Cina, dan terakhir kemarin di Kamboja. Di Kamboja saat komunis berkuasa, lebih dari 3 juta orang telah mati dibunuh. Dan bahkan saat saya ke sana, tengkorak-tengkorak sisa pembunuhan masih diabadikan oleh pemerintah Kamboja. Tujuannya agar generasi muda dapat mengenangnya. Namun hal itu sama halnya terjadi di Indonesia. Generasi muda di negara Kamboja juga tidak mempercayai kekejaman komunis di negaranya. Padahal pembantaian yang dilakukan komunis di Kamboja pada tahun 1980. Jadi sangat wajarlah kalau di Indonesia generasi muda tidak percaya, karena sejarah ini telah buram, telah terjadi puluhan tahun. Bahkan saat ini anak cucu PKI pun sudah mulai melakukan gerakan untuk bersih-bersih diri, sehingga ditimbulkan kesan bahwa pemberontakan PKI yang terjadi tahun 65 adalah rekayasa Soeharto. Tapi kalau kita lihat tahun 1948, kekejaman PKI ini tidak ada melibatkan Soeharto, karena Soeharto pun belum begitu aktif berkiprah saat itu. Ini adalah kereta yang digunakan PKI untuk membawa korbannya. Para korban ini sebenarnya diberi undangan palsu oleh PKI, seolah-olah ada rapat di kabupaten. Namun saat mereka datang ke kabupaten, ternyata tidak ada rapat. Rupanya di sana pasukan PKI telah menunggu dan banyak orang yang ditipu dengan undangan palsu itu. Ini adalah sumur kedua lokasi pembantaian PKI Madiun di Desa Soco. Jadi dulu korban dibawa dengan kereta api, kemudian dibagi 2 kelompok. Nah, letaknya di lokasi ini dulu sumur tuanya. Untuk lokasi ini adalah untuk masyarakat biasa, dan di Soco 1 itu adalah pejabat-pejabat, ulama, guru, tentara, semua dibuang di sana. Sekarang lokasi sumur Soco ini ya sudah tidak seram lagi karena sudah dihuni oleh pemukiman warga. Ya Sobat Ransel, kita masih bersyukur ya di Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020 ini
masih diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan generasi muda mengetahui dan tidak lagi tertipu oleh sejarah-sejarah yang baru dibuat. Dan ini adalah bekas sumur di mana korban-korban mereka dikuburkan secara hidup-hidup kemudian ditimbun dengan bebatuan dan batu kapur. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran bagi anak bangsa, terutama generasi muda yang saat ini tidak mengetahui lagi sejarah bangsa ini tentang komunis. Karena pelajaran-pelajaran itu telah banyak dihapus di sekolah-sekolah.